Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami selaku kelompok 4 tentang pendeteksi suhu ruangan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan saya Muhammad Adillah dan rekan saya yang bernama Aidah Mawati, Mas Suryani, dan Dimas Prasetyo serta Sarah Aida Utami eh, berhalangan karena dia sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Langsung saja ke dalam materinya. Mendeteksi pengatur kelembaban suhu ruangan. Nah, yang pertama latar belakang yang akan dibacakan oleh Irma Suryani. Latar belakang sejarah pemanasan dan pendinginan. Satu, seiring berjalannya waktu, manusia selalu mencari untuk mengatur suhu di dalam ruangan. Pemanasan menggunakan api atau pemanasan lainnya adalah salah satu metode yang digunakan. Dua, perkembangan sistem nggak kelihatan tahu. Oke. Udah belum? Coba ulang dulu ya, ulang dulu ya ini aja. Ya udah. Latar belakang. Satu, sejarah pemanasan dan pendinginan. Seiring berjalannya waktu, manusia selalu mencari cara untuk mengatur suhu di dalam ruangan. Pemanasan menggunakan api atau panas lainnya adalah salah satu metode awal yang digunakan. Dua, perkembangan sistem pemanasan pusat dan pendinginan mekanis pada abad ke-19 dan 20 membawa kebutuhan untuk mengontrol suhu secara lebih efektif. Tiga, perkembangan HVAC. HVAC adalah bidang yang mencakup teknologi pemanasan, ventilasi, dan pendinginan. Perkembangan teknologi ini memungkinkan manusia untuk mengelola suhu dan kenyamanan di dalam bangunan secara lebih efisien. 4. Keinginan akan kontrol otomatis. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia mulai memiliki keinginan untuk mengontrol suhu secara otomatis tanpa harus terlibat secara langsung. Ini menciptakan permintaan untuk alat yang dapat mengatur suhu ruangan secara presisi. 5. Peran energi dan efisiensi. Dengan meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan dan untuk membantu mengoptimalkan penggunaan energi termostat yang cerdas dan dapat diprogram memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu secara pintar, mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan kenyamanan. 6. Kemajuan teknologi sensor. Penggunaan sensor yang semakin canggih seperti termokopel dan termistor memungkinkan pengukuran suhu yang lebih akurat. Ini memungkinkan alat pengatur suhu untuk merespons perubahan suhu dengan cepat dan akurat. 7. Kemunculan termostat pintar. Dengan munculnya teknologi Internet of Things atau IoT, termostat pintar ini menjadi populer. Mereka dapat dihubungkan ke internet dan dikendalikan dari jarak jauh melalui perangkat seluler. Termostat pintar juga dapat mempelajari kebiasaan penggunaan dan mengoptimalkan pengaturan suhu untuk meningkatkan efisiensi. Muncul nggak sih? Selanjutnya ada input dan output.
Bentar ya. Maaf ya agak nge-lag. Selanjutnya ada input dan output. Satu input di sini kelompok kami memakai inputan Arduino Uno. Sebelumnya kita memakai non-MCU dikarenakan non-MCU-nya tidak berfungsi, jadi kami beralih ke Arduino Uno dan menggunakan sensor suhu DHT11 dan outputnya di sini kami memakai LED dan LCD. Di sini LCD-nya menggunakan 16x2. Jadi di sini kami mempunyai dua pilihan antara LCD 16x2 dan LED. Tetapi di sini kita memprioritaskan menggunakan LED. Algoritma akan dibacakan oleh Aidah Mawati. Aduh, nge-lag. Sabar ya. Nge-lag, sabar. Nah, sekarang algoritma yang akan dibacakan oleh Aidah Mawati. Algoritma inisialisasi sensor kelembaban dan suhu untuk memulai pengukuran. 2. Set parameter awal seperti ambang batas kelembaban dan suhu yang diinginkan. Kedua, pengukuran sensor. Ambil pembacaan dari sensor kelembaban dan suhu secara berkala. Simpan data sensor untuk analisis selanjutnya. Ketiga, evaluasi kondisi. Evaluasi kondisi ruangan berdasarkan pembacaan sensor. Yang kedua, tentukan apakah atau suhu berada di luar rentang yang diinginkan. Dan keempat, kontrol. Kelembaban atau suhu berada di luar rentang yang diinginkan, tentukan tindakan apa yang harus diambil. Misalnya, jika terlalu rendah, aktifkan perangkat kelembaban atau sebaliknya. Selanjutnya ada uji coba yang akan dibacakan oleh Dimas Prasetyo. Uji coba. Persiapan perangkat dan sensor. Pastikan semua perangkat keras atau sensor kelembapan dan suhu perangkat pengatur dan lainnya terhubung dengan benar. Kedua, pastikan perangkat lunak atau program dan algoritma yang bertanggung jawab atau pendeteksian dan pengaturan telah diinstal dan dikonfigurasi dengan benar. Kedua, ambil pembacaan awal. Mulailah dengan mengambil pembacaan awal dari sensor kelembapan dan suhu. Lalu, periksa apakah pembacaan awal berada dalam rentang yang diharapkan. Nah, di sini ada diagram sistem objek dingin, sedang, dan panas. Di sini sensor kelembaban dan suhu bertanggung jawab untuk mengukur tingkat kelembaban dan suhu di dalam ruangan. Mengirimkan data pembacaan ke pengontrol. Pengontrolnya itu logika pendeteksian kelembaban dari suhu, kelembaban dan suhu. Satu, menganalisa data pembacaan dari sensor kelembaban dan suhu.
menentukan apakah kondisi kelembaban atau suhu berada di luar rentang yang diinginkan. Kedua, logika peraturan kelembaban dan suhu. Jika kondisi di luar rentang mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat pengatur. Tiga, perangkat pengatur, humidifier atau heater. Jika diaktifkan oleh pengontrol bertanggung jawab untuk menyesuaikan kelembaban atau suhu di dalam ruangan. Kedua, memberikan umpan balik ke sensor kelembaban dan suhu untuk memastikan efektivitas pengaturan. Ya, terima kasih. Mungkin